Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai proses penjadwalan CPU, yang dimana anggotanya terdiri dari Saya Rivina Dwi Febrianti dengan NPM 211 063 125 0062. saya Beriana dengan NPM 2110631250067. Saya Fitri Aryani dengan NPM 21106312512500073. Baik, seperti yang di awal, kita akan memaparkan materi mengenai proses penjadwalan CPU. Dalam penjadwalan CPU terdapat masalah, yaitu memutuskan proses mana yang berada dalam antrian ready yang akan dialokasikan ke CPU. Bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU. Ada beberapa algoritma penjadwalan CPU yang dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama ada SCFS atau First Come First Served. Yang kedua ada SJS Set Your First Non-Preemptive. Yang ketiga ada SJS Set Your First Preemptive. Yang keempat ada Priority Scheduling yaitu Non-Preemptive. Yang kelima ada Priority Scheduling Preemptive. Yang keenam ada RR yaitu Round Robin Non-Preemptive. Dan yang ketujuh ada RR Round Robin Preemptive. Mari kita belajar mengenai First Come First Served yang disingkat SCFS, yang dimana proses datang pertama akan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bertime atau waktu proses panjang maupun pendek. Oke, berikut ini adalah proses pada CPU dengan AT dan DT masing-masing kan algoritma CSS. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisikan proses asalkan bertime, yang dimana dari ada P1 sampai P5. Oke, di sini sudah ada tampilan game chart-nya. Langkah pertama, kita melihat ke article time. Nah, article time di sini itu yang 0 itu ada P1. Nah, jadi P1 kita masukkan, P1 itu ada berapa bersan ya? 8. Oke, karena P1 ada 8 bersan, jadi kita masukkan P1. Nah, lalu kita running P1. Lalu kita jalan ke 0, 1, 2. Apakah 2 ada yang masuk? Ada P3. Oke, baik. Dikarenakan di segmen kedua ada yang masuk P3, jadi kita cantumkan P3 dengan bersan 6. Oke, kita lanjut lagi. Karena P1 ini 8, jadi kita terus jalan sampai angka 8. 2, 3, 4. Nah, ada di detik keempat. Nah, di detik keempat ada yang masuk nggak? Ada 2. Oke, berapa? Dengan bersan 3. Nah, jadi di keempat ini ada yang masuk P2 dengan bersan 3. Dan lagi 5, 6. Di 6 ada yang masuk? Ada P4 dengan bersen 2. Lanjut 7, 8. Nah, di 8 ini berarti yang P1 nya itu sudah selesai kan? 8. Jadi yang di antriannya ini kita masukkan berapa aja nih? P3, P2, dan P4. Lalu ada P3, P2, dan P4. Selanjutnya ada berapa? Ada P5 datang dengan burst time 5. Iya. P5 datang. Oke. Nah, di sini selanjutnya kan SCFS itu tentang kearifan yang terlebih dahulu ya. Jadi kita masukkan itu P3. Kita jalan P3. P3 memiliki tadi dasarnya ada 6. Kita jalan lanjut 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti P3 ini berhenti di 14. Selanjutnya, berarti karena berhenti berarti habis ya.
Selanjutnya kita masukin nih antriannya itu ada P berapa aja ya? P2, P4, dan P5. Oke, P2 dengan kita masukin aja dari yang sebelahnya itu P2 ada 3, P4 2, P5 5. Karena arrival time P2 lebih dahulu datangnya, jadi kita runnya itu P2 14, 15, 16, 17. Nah, P2 habis, jadi sisa berapa? P4 dan P5. Oke, yang lebih dahulu yang mana? Antara P4 dan P5? P4. Oke, jadi kita jalankan P4. P4 itu kan ada 2, berarti selesai P4 itu berapa? 19. Oke, selesai di P4 itu 19. Terus ada nih terakhir P5. P5 kita lihat bisanya berapa? Ada 5, berarti dari 19 ini tuh bakal selesai di detik berapa? Empat. Oke, betul. Nah, selesainya di detik ke 24. Terus kita udah selesai nih. Kita hitung deh waktu tunggunya. Coba lihat P1. P1 tuh nunggunya berapa detik? 0. Karena dia datang Oke. waktu proses hingga selesai. Oke, betul. Nah, jadi P1-nya itu 0. Oke, lanjut. P2 berapa? 10. 14 kurang 4. Karena dikerjakan di akhir pada 14 dan datangnya di detik keempat. Pada 14 di detik keempat. Iya, betul. Berarti waktu tunggunya 10. Kita lanjut ke P3. Enam. Karena dia diproses pada detik ke-8 dan datang pada detik ke-2. Oke, betul. Jadi waktu tunggunya itu 8 kurang 2 jadi 6. Kalau P4-nya? 11. Karena diproses di detik 17 dan datang pada detik ke-6. Berarti 17 datang detik ke-6. 17 kurang 6 sama dengan 11. Lanjut, kita ke P5. Karena diproses di detik ke-19 dan datang di detik ke-8. Nah, bagus banget. Betul semuanya ya. Nah, terus dari waktu tunggu ini kan ada P1 sampai P5. Terus dijumlahin aja nih. Ini semua dijumlahin jadi berapa? 38. Oke, betul. Nah, 38, jadi rata-rata waktu tunggu AWT 38. Nah, terus kan P1 sampai P5 berarti dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, nah berarti 38 bagi 5? 7,6. Nah, selesai sudah ya kita ngitungnya. Jadi, hasil dari waktu tunggu keseluruhan yaitu rata-rata waktu tunggu 38 dibagi 5 sama dengan 7,6 dengan satuan waktu. Proses penjadwalan CPU selanjutnya yaitu SJF atau Short Job First Non-Printf. SJF ini melakukan proses dan jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka bersam yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Jadi jika proses memiliki arrival time yang sama, maka bersam yang lebih kecilnya itu akan diproses terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh studi kasus. Gambarlah gancang, lalu tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma SJF non-printf. Di proses ini ada 5, yaitu ada P1, P2, P3, P4, dan P5. P1 memiliki arrival time 0 dan bersamnya 8, P2 memiliki arrival time-nya 4 dan bersamnya 3, P3 memiliki arrival time-nya 2 dan bersamnya 6, P4 memiliki arrival time-nya 6 dan bersamnya 2, P5 memiliki arrival time 8 dan bersamnya 5. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasannya.
Di sebelah kanan ini ada soal dari studi kasus. Lalu di sebelah kiri ada Gantt chart yang terdiri dari CPU dari proses komputernya, lalu juga ada RQ-nya atau ready queue. Proses pertama yang akan dimasukkan adalah P1, karena rival time-nya adalah 0 dengan bersamnya 8. Lalu pada detik 1, detik kedua, datang P3 dengan bersamnya yaitu 6. Tetapi karena P1-nya masih diproses, jadi P3 akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu. Dan pada detik ketiga, detik keempat, datang proses baru yaitu P2 dengan bersamnya yaitu 3. Tetapi karena lagi-lagi P1 masih diproses, maka P2 akan dimasukkan ke dalam antrian terlebih dahulu. Lalu pada detik ke-6, datang proses baru yaitu P4 dengan bersamnya yaitu 2. Tetapi karena P1-nya masih diproses, jadi P4, P3, dan P2 akan dimasukkan ke dalam antrian terlebih dahulu. Lalu pada detik ke-8, P1 selesai diproses. Dan yang tersisa dalam antrian adalah P3, P2, dan P4. Dan juga pada detik ke-8 ini, datang proses baru yaitu P5 dengan bersamnya adalah 5. Di antara P3, P2, P4, dan P5 yang memiliki bersam terkecil adalah P4. Maka yang akan diproses terlebih dahulu adalah P4. Lalu P4 akan selesai diproses pada detik ke-10. Dan antrian yang masih tersisa adalah P3, P2, dan P5. Di antara ketiga ini yang memiliki bersam terkecil adalah P2 dengan bersamnya yaitu 3. Dan P2 akan masuk ke dalam proses. P2 ini akan selesai diproses pada detik ke-13. Antrian yang tersisa adalah P3 dan P5. Di antara P3 dan P5, P5 lah yang memiliki bersam terkecil yaitu 5. Maka P5 akan masuk ke dalam proses. P5 akan selesai pada detik ke-18. Dan yang tersisa hanyalah P3 dengan bersamnya yaitu 6. P3 akan masuk ke dalam proses, dan P3 juga akan selesai pada detik ke-24. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya. Yang pertama ada P1. Karena P1 datang pada detik ke-0, dan dia langsung diproses hingga selesai, maka waktu tunggunya adalah 0. Lalu ada P2. P2 mulai diproses pada detik ke-10. Dan dia datang pada detik ke-4, maka kita kurangi 10 dengan 4. Waktu tunggu dari P2 adalah 6. Selanjutnya ada P3. P3 diproses pada detik ke-18, dan dia datang pada detik ke-2. Jadi kita kurangi 18 dengan 2, maka waktu tunggu dari P3 adalah 16. Lalu untuk P4, dia dimulai diproses pada detik ke-8 dan dia datang pada detik ke-6, maka kita kurangi 8 dengan 6, maka waktu tunggu dari P4 adalah 2. Untuk P5, dia mulai diproses pada detik ke-13 dan dia datang pada detik ke-8, maka kita kurangi 13 dengan 8. Waktu tunggu dari P5 adalah 5. Lalu kita jumlahkan semua proses ini, itu 0 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 2 ditambah 5. Jumlah dari semua proses adalah 29. Lalu selanjutnya yang terakhir kita mencari nilai rata-rata waktu tunggu. Untuk mencari nilai rata-rata waktu tunggu, kita perlu membagi jumlah dari waktu tunggu ini dengan jumlah dari prosesnya. Nah, jumlah waktu tunggu adalah 29 dan juga jumlah prosesnya adalah 5. Maka kita bagi 29 dengan 5. Dan rata-rata waktu tunggu dari proses SJF ini yaitu 5,8 satuan waktu. Short Job First atau disingkat dengan SJF. Perintis. Proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu. Namun jika proses burst time waktu tunggunya datang lebih kecil, maka akan diproses terlebih dahulu.
Berikut ini adalah proses pada CPU dengan AT dan BT masing-masing. Nah, perintahnya adalah gambarlah Gantt chart, lalu tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma SJFC. Nah, di sini telah ada tabel proses arrival time, burst time, yaitu AT dan BT. Yang dimana prosesnya terdiri dari P1 sampai P5, dan di sini ada angka-angkanya. Lanjut. Di sini telah ada tampilan Gantt chart. Nah, dikarenakan P1 arrival time-nya 0, jadi P1 masuk dengan burst time 8. Lalu jalan, dikarenakan detik kedua ada yang datang, yaitu P3 dengan burst time 6. Jadi kita cantumkan P3 dengan burst time 6. Lalu yang dari P1 tadi tersisa 6 karena telah jalan 2. Lalu kita lanjut, jalan kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini yang telah di-running adalah P3. Di P4 ini, ada yang masuk yaitu P2 dengan burst time 3. Lalu, masuk ke dalam antrian P3 dan P1. P3 telah jalan sebanyak 2, jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi di sini ada P3 dan P1. Lalu kita jalan P4-nya 5 ke 6. Nah, di 6 ini ada yang masuk lagi nih, ada yang datang, yaitu P3. Terus ada yang tadi kita masukkan saja ke antrian berikutnya. Nah, dikarenakan konsep di sini yang bertime lebih kecil, jadi kita tetap jalankan yang P2. 6 ke 7. Nah, di sini 7. Oke, jadi P2-nya telah selesai di titik ke-7. Nah, di 7 ini ada yang datang, yaitu P4 dengan bertime 2. Nah, sisa dari P3 dan P1 kita cantumkan ke sebelahnya. Oke, lanjut. Kita jalanin yang P4. P4 memiliki 2. Jadi 7, jalan 2, 7, ke 8, ke 9. Nah, selama dijalanin P4 ini, datang nih di 8, yaitu P5 dengan bertang 5. Nah, kita tinggal cantumkan ke dalam antriannya P4 ke 1, terus ada P3 ke 4, P1 ke 6. Nah, kita selesai lagi nih yang P4-nya ke 9. Jadi 8 ditambah 1, 9. Selesai sudah yang P4-nya. Lalu sisa P3, P5, dan P1. Kita jalan lagi, nah dari P3, P5, dan P1 yang lebih kecil berstanya itu adalah P4. Jadi kita run P4-nya. Yang kita run yaitu P3-nya. P3 kita run. Lalu P3 memiliki berstanya 4, 9, 10, 11, 12, 13. Berhenti di 13. Lalu kita jalankan P5 dengan berstanya 5, P6, P1 dengan berstanya 6. Lalu kita jalankan lagi P5. Nah, P5 kita jalankan dengan P5. P5 dari 13, 14, 15, 16, 17. Berhenti di titik ke-18. Nah, dari titik 18 ini tadi kan sisa P1. Kita taruh P1 dengan berstanya 6. 18 ditambah 6 tinggal menghasilkan 24. Berarti setelah habis nih dari P1 sampai P5 telah dijalankan. Kita hitung waktu tunggu. Nah, P1 itu nunggu tuh di awal sini tadi ada yang ngejalan, jadi 0 ditambah mana lagi nih. Nah, ini kan jalan di P1. Jadi di P1 yaitu di 18, terus juga telah jalan di sini. P2 kan udah jalan nih 2. Jadi 18 kurang 2 berapa? 16. Nah, terus di P2 kita itu waktu tunggunya P2 ini di 6 ya. Terus juga di P4. Nah, jadi tinggal dikurang aja, sisakan 2. Lanjut kita ada P3, P3 ini di 9. P3 di 9, kita taruh 9 dan P3 juga ada di 2. Berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Lanjut kita ke P4. P4 di sini 8, terus ada 6, jadi P8. Jadi P-nya itu, P4 tadi ada di 8, 8 dikurangi 6, menyisakan 2. Nah, lanjut kita ke P5. P5 yang dimana berhenti di terakhirnya itu ada di 13. Nah, dia telah jalan di mana lagi nih? P5 telah jalan di detik ke mana? Oh, dia udah jalan 5 kali duluan ya. Jadi 13 dikurang 5 sama 5. Lalu dijumlahkan 16 tambah 2 tambah 7 tambah 2 tambah 5 menghasilkan 32.
Nah, dikarenakan kita harus menghitungkan rata-rata waktu tunggu atau yang disebut AWT, jadi 32 dibagi 5 karena ada P1 sampai P5, jadi 32 dibagi 5 menghasilkan 6,4 dengan satuan waktu. Algoritma penjadwalan CPU Priority Scheduling Non-Preemptive yaitu melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi dan setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS. Yang membedakan ini dengan algoritma penjadwalan lainnya adalah ada nilai prioritinya. Ini adalah contohnya. Gambarlah Gantt chart lalu tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma Priority Scheduling Non-Preemptive. Ada 5 proses, yaitu P1 sampai P5. Nilai priority yang paling tertinggi adalah 1, lalu 2, lalu 3. Ini adalah Gantt chart-nya. Maka selanjutnya cara pengerjaan untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya. Pada detik ke-0, ada yang datang, yaitu P1 dengan burst time 8 dan prioritinya 1. Karena tidak ada yang datang lagi, maka P1 akan masuk ke dalam proses. Lalu pada detik ke-1, ke-2, ada yang datang, yaitu P3 dengan burst time 6 dan nilai prioritinya 2. Lalu yang mengantri juga ada P1 dengan burst time 6 dan nilai prioritinya 1. Mengapa burst time 6? Karena sebelumnya sudah jalan 2 kali. Di antara P1 dan P3 yang memiliki nilai priority paling tinggi adalah P1, maka P1 masih masuk ke dalam proses. Lalu pada detik ketiga, keempat ada yang datang, yaitu P2 dengan burst time 3 dan nilai prioritinya 3. Lalu yang mengantri ada P3 dan juga P1 dengan burst time 4. Mengapa 4? Karena sebelumnya jalan lagi 2 kali. Lalu pada detik ke-5, ke-6 ada yang datang, yaitu P4 dengan burst time 2 dan prioritinya 1. Lalu yang mengantri ada P2, P3 dan juga P1 dengan burst time 2. Karena jalan lagi 2 kali. Di arrival time ke-6 ini ada yang memiliki priority yang sama, yaitu P4 dan P1. Maka jika ada yang mempunyai nilai priority yang sama, maka ditentukan dari FCFS, di mana yang datang duluan akan diproses terlebih dahulu. Di antara P4 dan P1 yang datang duluan adalah P1, maka P1 masih masuk ke dalam proses. Lalu pada detik ke-7 ke-8 P1 selesai. Lalu ada yang datang P5 dengan burst time 5 dan prioritinya 2. Lalu yang mengantri ada P4, P2, dan P3. Di antara P5, P4, P2, dan P3 yang memiliki nilai priority yang paling tinggi adalah P4, maka P4 masuk ke dalam proses. Lalu karena burst time P4 ada 2, maka akan berjalan 2, 8, 9, 10. Dan P4 selesai. Lalu yang mengantri ada P5, P2, dan P3. Di sini ada yang memiliki nilai priority yang sama, yaitu P5 dan P3. Mengapa yang akan jalan duluan adalah P3? Karena P3 datang terlebih dahulu dibanding P5. P3 datang di arrival time kedua, P5 datang di arrival time ke-8. Maka P3 akan masuk ke dalam proses. P3 memiliki burst time ke-6, maka P3 akan selesai pada arrival time ke-16. P3 sudah selesai, lalu yang mengantri ada P5 dan P2. Di antara P5 dan P2 yang memiliki nilai priority yang tinggi adalah P5, maka P5 akan masuk ke dalam proses. Dengan burst time 5, maka P5 akan selesai di detik ke-21. Lalu yang mengantri ada P2. Dan P2 akan masuk ke dalam proses dan akan selesai di arrival time ke-24. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya. P1, waktu tunggu P1 ada karena dia datang di arrival time ke-0 dan tidak ada menunggu, maka jadinya 0. Lalu P2 dilakukan pada arrival time ke-21 dan dia datang di arrival time ke-4, maka 21 dikurangi 4. Dan P3 selesai di arrival time ke-10
dan dia datang di arifal time kedua, maka 10 dikurangi 2. Dan P4 selesai di arifal time ke-8 dan datang di arifal time ke-6, maka 8 kurang 6 sama dengan 2. Lalu P5 selesai di arifal time 16 dan datang di arifal time 8, maka hasilnya 8. Lalu dijumlah, hasilnya sama dengan 35. Rata-rata waktu tunggunya adalah jumlah total waktu tunggu dibagi nilai proses. Ada berapa proses? Maka 35 dibagi 5 sama dengan 7 satuan waktu. Proses penjadwalan CPU berikutnya adalah Priority Scheduling Printf. Priority Scheduling Printf ini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap prosesnya memiliki nilai prioritas masing-masing. Dan jika nilai prioritasnya sama, maka akan ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasusnya. Gambarlah Gantt chart. Lalu, tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma PS. Proses di sini ada 5. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5. P1 memiliki nilai arrival time 0, burst time 8, dan priority-nya 1. P2 memiliki arrival time 4, burst time-nya 3, dan priority-nya 3. Dan P3 memiliki arrival time 2, burst time 6, dan priority 2. Lalu P4 memiliki arrival time 6, burst time 2, dan priority-nya 1. Lalu P5 memiliki nilai arrival time 8, burst time-nya 5, dan priority-nya 2. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan. Di sebelah kanan ini terdapat soal dari studi kasusnya. Dan di sebelah kiri ada Gantt chart yang terdiri dari CPU dari proses komputer dan ada ready queue atau RQ. Dari soal di kanan atas ini, yang akan masuk ke dalam proses pertama kali adalah P1 karena dia memiliki arrival time 0 dan juga burst time-nya 8 dan nilai priority-nya 1. Jadi P1 akan masuk ke dalam proses terlebih dahulu. Lalu pada detik ke-1, detik kedua, datang proses baru, yaitu P3 dengan nilai burst time-nya 6 dan priority-nya 2. Tetapi karena nilai prioritasnya masih tinggi P1, maka P3 akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu. Lalu pada detik ketiga, detik keempat, datang proses baru, yaitu P2 dengan nilai burst time-nya 3 dan priority-nya 3. Tetapi karena P1 masih memiliki nilai prioritas tinggi dibanding P2, maka P2 akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu. Lalu pada detik kelima, detik ke-6, masuk proses baru yaitu P4 dengan burst time-nya 2 dan nilai priority-nya 1. P4 dan P1 sama-sama memiliki nilai prioritas 1 dan nilai burst time-nya sama-sama 2. Tetapi karena P1 datang terlebih dahulu dan diproses terlebih dahulu, maka P1 yang akan masih diproses dan P4 akan masuk ke dalam antriannya. Lalu pada detik ke-7, detik ke-8, P1 selesai diproses dan ada proses baru yang datang yaitu P5 dengan burst time-nya 5 dan nilai priority-nya 2. Di antara P5, P4, P2, dan P3 yang memiliki nilai prioritas tertinggi adalah P4. Maka P4 akan masuk ke dalam proses. P4 akan selesai diproses pada detik ke-10. Yang masih tersisa di antrian ada P5, P2, dan P3. P5 dan P3 sama-sama memiliki nilai prioritas 2. Tetapi karena P5 memiliki nilai burst time-nya lebih kecil dibanding P3, maka P5 akan masuk terlebih dahulu ke dalam proses. P5 akan selesai diproses pada detik ke-15. Pada detik ke-15 ini, antrian yang tersisa ada P3 dan P2. P3 memiliki nilai prioritas lebih kecil dibanding P2.
maka P3 akan masuk terlebih dahulu ke dalam prosesnya. P3 akan selesai proses pada detik ke-21. Proses yang tersisa hanyalah P2 dengan bersainya 3 dan nilai prioritasnya 3. P2 akan masuk ke dalam proses. P2 ini akan selesai diproses pada detik ke-24. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari masing-masing proses. Untuk P1 tentu saja 0, karena dia datang pada detik ke-0, lalu langsung diproses hingga selesai. Lalu untuk P2, dia mulai diproses pada detik ke-21, dan dia datang pada detik ke-4. Maka kita kurangi 21 dengan 4. Jadi waktu tunggu untuk P2 adalah 17. P3 mulai diproses pada detik ke-15, dan dia datang pada detik ke-2. Maka kita kurangi 15 dengan 2. Waktu tunggu dari P3 adalah 13. P4 mulai diproses pada detik ke-8. Dia datang pada detik ke-6. Maka kita mengurangi 8 dengan 6. Jadi waktu tunggu untuk P4 adalah 2. P5 mulai diproses pada detik ke-10 dan datang pada detik ke-8. Jadi kita kurangi 10 dengan 8. Maka waktu tunggu dari P5 adalah 2. Lalu kita jumlahkan semua waktu tunggu dari masing-masing proses, yaitu 0 ditambah 17, ditambah 13, ditambah 2, ditambah 2. Jumlah dari waktu tunggu semua proses adalah 34. Dan terakhir, kita mencari rata-rata waktu tunggunya. Untuk mencari rata-rata waktu tunggu, kita perlu membagi antara jumlah waktu tunggu dengan jumlah dari prosesnya. Karena prosesnya adalah 5 dan jumlah waktu tunggunya adalah 34, maka kita membagi 34 dengan 5. Sehingga rata-rata waktu tunggunya atau AWT adalah 6,8 satuan waktu. Round Robin RR non-preemptive. Proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan bergantian berdasarkan time quantum yang telah ditentukan, dan setiap proses memiliki arifal time yang sama. Berikut adalah proses pada CPU dengan AT arifal time, BP base time masing-masing. Nah, perintahnya di sini adalah gambarnya benchmark. Lalu tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma RR. Dengan time quantumnya itu kita sepakat 4 ya. Oke, lanjut di sini ada tabel, ada proses, arifal time, base time. Nah, di sini adalah tampilan Gantt chart. Dari proses di tes satunya ini, nah dikarenakan arifal time-nya 0 semua, karena arifal dari RR itu sama semua dan kita menentukan 0, jadi karena 0, jadi kita masukkan saja P1 sampai P5. Nah, di sini kita selesaikan dulu P1-nya nih. P1 dikarenakan time quantumnya ada 4, jadi P1 jalan 4 kali. 8 dikurangi 4, jadinya 4. Nah, P1-nya sisa 4. Lanjut di 4, kita taruh P2. P2 kita taruh, karena P2 cuma ada 3, jadinya sampai 3 saja. 4, 5, 6, 7. Nah, P2 jalan hanya 3, karena base time-nya 3, jadi dia selesai di 7. Lanjut, sisa tinggal ada P3, P4, P5, dan P1. Selanjutnya di detik ke-7 ini kita jalankan dengan P3. P3 7, 8, 9, 10, 11. Dikarenakan time quantumnya 4, jadi berhenti di 11. Nah, jadi P3 menyisakan 2. Tinggal kita taruh aja P4 ada 2, P5 barisan 5, P1 barisan 4, dan P3 yang tadi sisa 2. Lanjut, kita jalan ke 11, ini kita menjalankan P4. Kita proses P4 ini 11, 12, 13. Kenapa sampai 13? Karena P2 memiliki barisan 2, P4 memiliki barisan 2. Lalu habis ya, lalu kita jalan lagi di sini kita cantumkan dari antrian P5 dengan barisan 5, P1 dengan barisan 4, dan P3 dengan barisan 2. Nah, dari 13 ini kita jalankan nih proses dari P5, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kita jalani selama 4 titik. Karena time quantumnya 4. Nah, sehingga terselesaikan di 17.
Nah, P5 itu masih menyisakan 1. Nah, jadi P1, P3, P5. Lalu kita jalankan lagi P1, kita proses P1. 17, 18, 19, 20, 21. Nah, di 21 ini P1-nya telah habis ya, karena memang bukan tersisa 4. Nah, lanjut jadi ada P3 dan P5. Lanjut, P3 dan P5 ini kita jalankan, kita proseskan yaitu dengan P3. Nah, P3-nya itu menyisakan 2, jadi 21 ditambah 2 menghasilkan 23. Nah, 23 ini kita proseslah P5. Kita proses P5 tinggal 1, jadi 23 tambah 1, 24. Nah, tinggal kita lihat ya waktu tunggunya P1. P1 tuh di mana nih P1? Dia terakhir di 17, berarti 17. Ini juga telah berjalan ya dengan time counter 4, jadi 17 dikurang 4 sama dengan 13. Nah, terus ada P2. P2 di mana? Dia di 4. Nah, 4. Terus dikurang 0 jadinya 4. Nah, terus ada P3 di 21. P3 dikurangin. P3 juga telah berjalan di ini. Nah, karena time counter 4, ini terhitung 4, jadi 21 kurang 4 sama dengan 17. Nah, selanjutnya sekarang kita ke P4 di 11. Kita tahu 11, nah dia dikurang 0 ya, karena dia belum pernah berjalan di awal. Jadi 11 kurang 0 sama dengan 11. Nah, lalu ada P5 yang dimana berhenti di terakhir dia diproses di 23, berarti 23. Nah, P5 juga telah berjalan sekali 4, jadi 23 dikurang 4 sama dengan 19. Lalu dihitungkan 13, 4, 17, 11, 19 dijumlahkan sehingga menghasilkan 64. Jadi rata-rata waktu tunggu AWT 64 dibagi P1 sampai P5 25, jadi 64 dibagi 5 sama dengan 12,8 dalam satuan waktu. Algoritma penjadwalan CPU round-robin preemptive, yaitu proses yang dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan bergantian berdasarkan time quantum yang sudah ditetapkan, dan setiap proses memiliki arrival time yang tidak sama. Ini adalah contoh soalnya. Gambarlah Gantt chart, lalu tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma round-robin preemptive dengan time quantum yang sudah ditetapkan, yaitu 4. Di sini ada prosesnya dari P1 sampai P5 dengan arrival time yang berbeda-beda. Ini adalah Gantt chart-nya, maka selanjutnya akan menentukan waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggunya. Di arrival time ke-0, ada yang datang, yaitu P1 dengan burst time-nya 8. Karena time quantum yang sudah ditetapkan itu 4, maka P1 akan berjalan 4 kali. Saat P1 masuk ke dalam proses, ada yang datang di detik ke-2, yaitu P3. Sehingga P3 menunggu terlebih dahulu, karena P1 belum selesai. Lalu pada detik ke-3, detik ke-4, P1 berhenti dan selesai. Dan yang akan mengantri yaitu P3 dengan burst time 6, dan ada yang datang, yaitu P2 dengan burst time 3. Selanjutnya P1 dengan burst time 4. Karena sebelumnya sudah berjalan 4 kali. Lalu yang akan masuk ke proses adalah P3. Karena time quantum sudah ditentukan 4, maka P3 akan berjalan sebanyak 4 kali. Pada detik ke-5, detik ke-6, ada yang datang, yaitu P4. Maka P4 menunggu terlebih dahulu sampai P3 selesai. Lalu pada detik ke-7, detik ke-8, P3 berhenti. Dan yang akan mengantri yaitu P2, P1, dan P4. Dan ada yang datang di arrival time ke-8 itu, P5 dengan burst time 5. Selanjutnya baru P3 dengan burst time 2, karena sebelumnya berjalan 4 kali. Lalu yang akan masuk ke proses adalah P2 dengan burst time 3. Lalu P2 akan berjalan sampai ke arrival time ke-11. Dan P2 berhenti dan selesai. Lalu yang mengantri ada P1, P4, P5, dan P3. Selanjutnya yang akan jalan adalah P1 yang masuk ke proses. Lalu karena time quantumnya 4, P1 burst time-nya 4, maka P1 akan berhenti di arrival time ke-15. P1 berarti selesai dan berhenti. Lalu yang akan mengantri ada P4, P5, dan P3. P4 akan masuk ke dalam proses dengan burst time-nya 2. Maka P4 akan berjalan sampai ke arrival time ke-17 dan P4 selesai dan atau berhenti. Lalu yang akan mengantri ada P5 dan P3.
Karena time kuantum yang ditetapkan adalah 4 dan P5 burst time-nya 5, maka P5 akan masuk ke dalam proses dan P5 akan berhenti atau selesai di arrival time ke-21. Dan yang mengantri itu ada P3 dengan burst time 2 dan P5 burst time-nya 1 karena sebelumnya berjalan 4 kali. Lalu yang akan masuk ke proses adalah P3 dengan burst time 2 dan akan berhenti di arrival time ke-23. P3 selesai. Lalu ada yang mengantri P5 dengan burst time 1. Lalu P5 masuk ke dalam proses dan akan selesai di arrival time ke-24. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggunya. P1 berakhir pada arrival time ke-11 dan datang pada arrival time ke-0 dan sempat berjalan 4 kali dari arrival time ke-0 sampai ke-4. Maka 11 dikurangi 4, maka 7. P2 berakhir di arrival time ke-8 dan datang pada arrival time ke-4. Maka 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Lalu P3 berakhir di arrival time 21 dan datang pada arrival time kedua dan sempat berjalan 4 kali di arrival time 4 sampai ke 8. Maka 21 dikurangi 2 dan dikurangi 4 sama dengan 15. Lalu P4 berakhir di arrival time 15 dan datang di arrival time 6. Maka 15 dikurangi 6 sama dengan 9. P5 berakhir di arrival time ke-23 dan datang di arrival time ke-8 dan sempat berjalan 4 kali di arrival time ke-17 sampai 21. Maka 23 dikurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 11. Lalu dijumlah sama dengan 46. Sehingga rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya yaitu total waktu tunggu dibagi prosesnya ada berapa. Maka 46 dibagi 5 sama dengan 9,2 satuan waktu. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.